edisi 28 Agustus 2025. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik bagi kita semua. Amin. Sahabat YouTube yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan yang baik pagi hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan berkata demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan yang baik pagi hari ini. Dan topik atau judul renungan kita di pagi hari ini ialah firman Tuhan jadi santapan pagi kita. Firman Tuhan jadi santapan pagi kita. Sahabat YouTube yang diberkati oleh Tuhan, setiap pagi manusia atau siapapun tentu memiliki kebiasaan yang beragam, kebiasaan yang berbeda-beda ketika dia bangun di pagi hari. Ada yang biasanya langsung membuka ponselnya untuk mengecek pesan, informasi. Ada juga yang langsung membuka televisi atau menyalakan televisi untuk mengikuti berita atau mencari berita yang viral atau yang lagi booming, ya, atau informasi-informasi yang terjadi baik di tingkat nasional maupun di tingkat global. Ada juga yang menyiapkan sarapan jasmani untuk keluarganya. Dan masih banyak lagi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing kita secara beragam. Nah, sahabat YouTube, semua aktivitas tersebut, semua yang dilakukan itu memang penting. Tetapi seringkali kita lupa akan satu santapan yang jauh lebih penting, jauh lebih bernilai, jauh lebih bergizi dari sekedar roti, nasi, atau kopi, yaitu firman Tuhan. Nah, sahabat YouTube yang diberkati oleh Tuhan, Mazmur 119 ayat 105 menegaskan bahwa firman Allah adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Artinya, tanpa firman Tuhan, kita dipastikan berjalan dalam kegelapan. Sekali lagi, tanpa firman Tuhan, kita dipastikan berjalan dalam kegelapan, berjalan sendiri, dan tentunya kita akan tersesat. Tetapi dengan firman Tuhan, kita bisa menemukan arah yang benar. Dengan firman Tuhan, kita bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana yang menjadi berkat, mana yang menjadi kutuk. Firman Tuhan itu menerangi roh dan jiwa kita, menerangi jalan pikiran kita, sehingga kita bisa melihat dengan jelas segala sesuatu dalam hidup kita setiap hari. Itu sebabnya sahabat YouTube perlu bagi kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai santapan prioritas, santapan terutama bagi hidup kita setiap pagi. Karena tanpa firman Tuhan, maka kita mudah tersesat, kita mudah jatuh dalam dosa, kita gampang melakukan hal-hal yang tidak mempermuliakan Tuhan, hal-hal yang merugikan orang lain bisa kita lakukan. Bahkan itu merugikan diri kita sendiri, mudah kita lakukan karena tidak ada firman Tuhan yang mengarahkan hidup kita di jalan yang benar. Oleh sebab itu, sahabat YouTube yang diberkati oleh Tuhan, ya, terima kasih Pak Joni Tambunan, ya, Tuhan Yesus juga memberkati. Terima kasih sudah mengikuti live pada pagi hari ini. Saya lanjutkan lagi, sehingga
menjadikan firman Tuhan sebagai santapan pagi adalah kunci untuk kita bisa menjalani hari dengan benar, menjalani hari dengan bijak, melakukan segala aktivitas kita dengan positif, dan kita terus antusias, terus optimis, penuh pengharapan, dan hidup kita makin hari makin sesuai, selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki ketika firman Tuhan menjadi santapan prioritas, santapan utama dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus ketika dicoba oleh iblis, digoda oleh iblis di padang gurun. Pada waktu itu Yesus telah menjalani puasa 40 hari, 40 malam. Di tengah situasi itu iblis datang dan menggoda Yesus dengan berkata, "Jika engkau anak Allah, ubah batu ini menjadi roti." Menarik, jawaban Yesus tidak mengikuti apa yang diperintahkan atau dimintakan oleh iblis. Justru Yesus mengcounter apa yang dikatakan oleh iblis dengan berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang datang dari Allah. Nah, sahabat YouTube yang diberkati oleh Tuhan, Yesus bukan menganggap roti tidak penting. Yesus tidak menolak bahwa mengkonsumsi nasi, roti bukan tidak punya manfaat. Tetapi bagi Yesus yang menjadi top prioritas itu adalah firman Tuhan. Kenapa? Karena makanan jasmani itu sifatnya temporal, sifatnya sementara. Memberikan kekuatan bagi fisik hanya sementara. Kalau kita hitung usia manusia itu kata Alkitab 70 tahun. Kalau kuat sampai 80 tahun. Jadi kita bisa ukur bahwa mengkonsumsi nasi, roti, jagung, dan makanan-makanan jasmani lainnya hanya bisa menopang kehidupan kita sampai 80 tahun kalau mengikuti standar Alkitab. Tetapi firman Tuhan bermanfaat bagi kita bukan saja untuk hidup di dunia ini, tetapi juga untuk hidup yang akan datang. Sehingga ketika Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja, untuk menunjukkan kepada kita bahwa roti nasi itu ada keterbatasan. Tetapi firman Allah tidak ada batasannya, memiliki daya yang cukup besar untuk menopang kita sehingga kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, sahabat YouTube yang diberkati oleh Tuhan, ada beberapa hal penting yang perlu kita pahami berkaitan dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Menurut Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di sini pemazmur memberitahukan kepada kita bahwa firman Allah adalah pelita dalam perjalanan hidup kita hari ini. Menariknya, pemazmur tidak mengatakan bahwa firman Tuhan itu lampu sorot. Tetapi pemazmur katakan bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sahabat YouTube yang diberkati oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa firman itu atau firman Tuhan menjadi sebagai sumber terang bagi kehidupan kita. Bayangkan kalau kita berjalan di jalan setapak pada saat tengah malam, tanpa ada penerang, tanpa ada lampu di jalan, tanpa ada terang cahaya bulan, tanpa ada bintang dan cahaya lainnya. Maka di jalan setapak yang gelap itu, mudah kita tersandung, mudah kita terperosok, bahkan bisa jadi mencelakakan kita di jalan yang gelap itu. Sehingga begitu juga dengan kehidupan kita. Menurut pemazmur, tanpa firman Tuhan, kita seperti berjalan
dalam kegelapan. Firman Allah berfungsi sebagai lampu yang menuntun langkah demi langkah agar kita tidak terperosok, agar kita tidak tersandung, agar kita tidak melakukan yang salah. Jadi firman Tuhan itu menerangi jalan pikiran kita, menerangi motivasi hati kita, menerangi jiwa kita, sehingga setiap keputusan yang kita ambil, setiap langkah yang kita ambil, apapun yang kita putuskan, firman itu menjadi penerang sehingga keputusan-keputusan kita tidak membuat kita menyesal di kemudian hari. Makanya sangat penting firman Tuhan itu bagi kehidupan kita, sahabat YouTube. Seorang teolog Indonesia, yaitu Bapak Pendeta Dr. Eka Dharma Putra, beliau pernah mengatakan bahwa Alkitab bukan hanya kumpulan kata-kata kuno, melainkan cahaya yang relevan untuk setiap konteks zaman. Firman adalah obor kehidupan yang menuntun orang percaya agar tidak salah melangkah. Puji Tuhan, itulah kehebatan Alkitab, itulah keunggulan, itulah superioritas Alkitab dalam kehidupan kita. Bahwa firman Allah itu menjawab kebutuhan konteks. Firman Tuhan itu selalu up to date. Firman Tuhan itu selalu relevan di dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan menjadi obor yang menerangi jalan kehidupan kita. Ketika orang mengabaikan firman Allah, ketika orang lalai untuk membaca firman Tuhan, ketika orang merasa tidak terlalu penting membaca firman Tuhan, maka orang itu sedang membuka jalan baginya untuk tersandung, untuk terperosok, untuk melakukan dosa. Makanya sahabat YouTube, kita lihat bahwa orang-orang yang korupsi adalah orang-orang yang beragama, yang selalu menjadikan agama sebagai simbol, menjadikan salam pembuka dalam pidato, dalam sambutan, selalu menggunakan bahasa-bahasa agama. Tetapi orang yang menggunakan bahasa-bahasa agama, salam keagamaan itu, justru mereka sebagai pelaku-pelaku korupsi, pelaku-pelaku kejahatan. Artinya apa? Artinya agama itu hanya simbol, bukan menjadi habitus. Bahasa-bahasa agama itu hanya menjadi simbol semata, lip service saja, bukan sesuatu yang menyatu dengan dirinya. Sehingga pelaku-pelaku kejahatan, pelaku-pelaku korupsi, orang-orang yang berjubah agama, tetapi mereka menjadi pelaku utama kejahatan yang merampok negara ini, menyebabkan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Jadi sahabat YouTube, ini penting bagi kita, sehingga firman Tuhan akan memagari kita, firman Tuhan akan menuntun jalan hidup kita, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri kita, merugikan keluarga, merugikan komunitas, merugikan masyarakat, apalagi mempermalukan Tuhan. Terbaru ketika Wamenaker Immanuel Ebenezer tertangkap tangan dalam operasi KPK, wajah kekristenan Indonesia lesu. Artinya apa? Itu menjadi tamparan yang sangat telak bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan, bagi orang-orang Kristen. Kenapa dia bisa lakukan itu? Karena dia tidak lagi berjalan bersama dengan Allah dan firman-Nya. Dia tidak lagi mengutamakan, memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Firman Tuhan bukan lagi menjadi santapan hidupnya setiap pagi.
tetapi daya tarik hedonisme, daya tarik dunia ini yang menjadi top prioritas hidupnya. Dan akhirnya Sang Immanuel, Sang Ebenezer tidak lagi bersama dengan dia. Dan kalau Immanuel, kalau Ebenezer tidak lagi bersama dengan umatnya, maka yang bersama dengan umatnya adalah siapa? Iblis. Dan iblis selalu menggiring orang untuk melakukan dosa. Iblis selalu menggiring orang untuk melakukan kejahatan. Dan apa yang terjadi? Korupsi dan tangan diborgol. Yang tadinya tangan dia digenggam oleh Sang Immanuel, dipegang oleh Sang Ebenezer, tetapi setelah dia meninggalkan itu, maka tangannya dipegang oleh iblis dan akhirnya dia diborgol dan masuk bui. Itulah fakta kenyataan hidup. Sehingga semua itu mengajak kita untuk kembali kepada firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan sebagai santapan utama kita setiap pagi, yang mengisi pikiran kita, mengisi hati kita, mengisi jiwa kita, mengisi roh kita. Yang paling pertama dalam hidup setiap pagi adalah firman Allah. Buka handphone untuk mencari informasi, tidak salah. Membuka televisi, menyalakan televisi untuk mendengarkan berita, tidak salah. Menyiapkan makanan santapan pagi bagi keluarga juga tidak salah. Itu juga penting. Tapi ada yang jauh lebih penting lagi ketika kita bangun di pagi hari. Hal pertama dan terutama yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen adalah membuka Alkitab, membaca firman Allah. Sebab firman itulah yang akan menuntun langkah-langkah kita, yang akan menerangi jalan hidup kita, sehingga kita tidak tersesat. Firman Allah setiap pagi menjadi map untuk kita jalani hidup setiap hari. Kalau kita perhatikan sekarang ini kemajuan teknologi, Google Map membantu siapapun sekarang ini untuk bisa sampai ke tujuan yang belum pernah dia pergi ke tempat itu. Maka ketika dia membuka Google Map dan terhubung dengan internet, maka dia akan dituntun oleh Google Map itu sampai kepada tujuan. Dan ketika dia salah arah, tersesat, maka Google Map itu akan mengubah arah dan terus menuntun dia sampai kepada tujuan yang mau dicapainya. Begitu jugalah dengan kehidupan kita, sahabat YouTube yang diberkati oleh Tuhan. Firman Allah itu adalah map dari sorga, peta jalan dari sorga, yang harus kita manfaatkan, yang harus kita gunakan. Karena kita tidak tahu selangkah ke depan, sejam ke depan, beberapa jam ke depan, bahkan esok hari, kita tidak tahu apa yang terjadi. Maka kita harus berlindung dalam kebenaran firman Tuhan, agar setiap keputusan yang kita ambil hari ini, baik dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam bisnis kita, dalam keluarga kita, akan lebih bijak bila firman Allah menuntun kehidupan kita. Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Allah adalah buku manual kehidupan yang tidak pernah usang, yang tidak menjawab apa yang dibutuhkan oleh manusia. Oleh sebab itu, sahabat YouTube, seorang teolog bernama John Stott mengatakan bahwa Alkitab bukan hanya memberi kita informasi, tetapi Alkitab membentuk karakter Kristus dalam diri kita. Dengan demikian, saat kita membaca firman Tuhan, saat kita menyantap firman Tuhan setiap pagi, maka kita sedang menyalakan lampu yang akan menerangi jalan hidup kita sepanjang hari ini.
Oleh karena itu, sahabat YouTube yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih sudah mengikuti live pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk jempol-jempolnya ya. Semoga kita secara khusus anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, mari nikmati santapan pagi dengan membaca firman Tuhan. Sebab hanya firman Tuhan sajalah yang tidak pernah salah. Hanya firman Tuhan sajalah yang mampu untuk membentengi kita, memagari kita dari hal-hal yang berdosa. Kita terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, melalui saat teduh, melalui doa, melalui pujian dan penyembahan kita. Itu sebabnya seluruh gerak hidup kita harus terkoneksi, harus selalu terhubung dengan Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam kondisi bagaimanapun, pastikan diri kita setiap saat selalu terkoneksi, terhubung secara maksimal dengan Tuhan. Makanya lagu Kidung Jemaat, ku perlu setiap jam ku memerlukan Tuhan, itu sebuah nyanyian yang mengajak Anda dan saya betapa kita membutuhkan Tuhan setiap waktu dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita terus terkoneksi, terhubung dengan Tuhan melalui firman-Nya, maka ada daya juang yang tinggi untuk berkata benar. Ada daya juang yang tinggi untuk hidup benar, bersikap benar, dan bertindak benar. Ada kekuatan oleh Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup beres dalam hidup ini. Menjauhkan kita dari kebiasaan tipu-tipu, kebiasaan berbohong, kebiasaan dengan kerja-kerja yang biasa saja. Kemalasan itu akan disingkirkan ketika kita menyantap firman Tuhan setiap pagi. Jadi tubuh kita bukan saja membutuhkan makanan jasmani, tetapi jauh lebih lagi tubuh kita juga, roh kita membutuhkan, jiwa kita membutuhkan kebenaran firman Allah setiap pagi. Oleh sebab itu, sahabat YouTube yang diberkati oleh Tuhan, awali pagimu, memulai harimu dengan membaca firman Tuhan. Dan ketika kita membaca firman Tuhan itu akan menjadi rema bagi kita. Dan ketika firman itu menjadi rema bagi kita, maka kehidupan kita akan menjadi contoh teladan, akan menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Sahabat YouTube yang diberkati oleh Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan di kesempatan yang baik pagi hari ini, bukan sekedar saya sampaikan dan bukan sekedar Anda mendengarkannya. Panggilan Tuhan ialah mari kita melakukan firman Tuhan. Mari kita meresponinya dan bertekad, berkomitmen, berjanji mau melakukan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Menjadikan santapan pagi kita firman Tuhan sebuah habitus yang setiap hari menjadi sukacita, kegembiraan kita melakukannya. Kata Billy Graham, jika kita tidak setiap hari membaca Alkitab, maka kita akan kehilangan arah. Sebab dunia selalu berusaha menipu dengan jalan pintas. Nah, saya setuju sekali dengan Bapak Billy Graham ya, bahwa jika kita tidak setiap hari membaca Alkitab, maka kita akan kehilangan arah. Sebab dunia selalu berusaha menipu dengan jalan pintas. Nah, ini memang realitas sahabat YouTube yang diberkati oleh Tuhan. Hari-hari terakhir, banyak orang ingin supaya segala sesuatu itu menjadi instan. Instan jadi kaya, cepat naik jabatan, cepat sukses, cepat
punya kekayaan yang banyak. Dunia sedang menawarkan itu. Tetapi tawaran dunia itu kelihatannya menjanjikan, kelihatannya happy, kelihatannya senang, tetapi ujungnya menuju kepada kebinasaan. Sehingga penulis kitab Amsal mengatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju kepada kebinasaan. Ada jurang di ujung jalan itu yang orang tidak tahu. Ada jurang yang sangat dalam di ujung dari apa yang ditawarkan oleh dunia. Jurang yang membinasakan. Oleh sebab itu firman Tuhan adalah filter rohani yang memberi kita hikmat kebijaksanaan. Sehingga kita tidak mudah ditipu oleh tawaran dunia yang instan. Tapi perlu kerja keras, kerja sungguh-sungguh, kerja takut akan Tuhan, berbisnis dengan benar. Jalankan bisnis dengan jujur, jangan pakai tipu-tipu. Jalankan usaha dengan penuh integritas, lakukan pekerjaan dengan integritas. Kalau itu kita komit melakukannya, maka kita terhindar dari jalan pintas, jalan instan yang ditawarkan oleh dunia ini. Dan kita tidak mudah goyah, tidak mudah putus asa, tidak gampang kecewa dalam hidup ini. Demikian sahabat YouTube, firman Tuhan yang bisa saya sharekan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi untuk Anda, untuk saya, untuk kita semua dalam menjalani hari ini. Jadikan firman Tuhan sebagai santapan top prioritas, menu paling pertama yang kita santap setiap hari dalam kehidupan kita. Demikian sahabat YouTube untuk renungan pagi hari ini. Terima kasih untuk jempolnya sekali lagi. Terima kasih yang sudah mengikuti live di pagi hari ini. Tetap stay tune di channel Mata YRE. Terima kasih bagi sahabat YouTube yang sudah subscribe channel Mata YRE. Dukungan sahabat YouTube sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Dan bagi sahabat YouTube yang belum subscribe, minta tolong dukungannya dengan cara subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng agar sahabat YouTube mendapatkan notifikasi ketika saya live atau upload video baru. Terima kasih. Selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap terhubung dengan Tuhan, jaga kesehatan, sukses selalu untuk kita semua. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.